Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Di sini saya akan menerangkan tentang konsumsi. Konsumsi dapat diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi juga dapat diartikan sebagai pembelajaran barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang meliputi pembelajaran rumah tangga pada barang yang tahan lama seperti kendaraan, alat rumah tangga, dan barang yang tidak tahan lama, contohnya makanan, pakaian. Jasa meliputi barang yang tidak berwujud seperti potong rambut, layanan kesehatan. Sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dalam suatu periode tertentu. Fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan. Fungsi konsumsi dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. C sama dengan A plus BY, di mana C adalah biasanya pengeluaran konsumsi rumah tangga, A adalah biasanya konsumsi yang tidak tergantung pada jumlah pendapatan atau konsumsi. Jika tidak ada pendapatan, B adalah hasrat original masyarakat untuk melakukan konsumsi. Y adalah pendapatan disposable atau pendapatan yang siap dikonsumsi. Perilaku konsumen. Konsumen adalah salah satu unit pengambil keputusan dalam ekonomi yang bertujuan untuk memaksimumkan keputusan dari berbagai barang atau jasa yang dikonsumsi. Konsumen adalah pemakai barang. Barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak dapat diperdagangkan kembali. Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan penggunaan barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Konsumsi dalam perspektif Islam. Konsumsi merupakan suatu hal yang niscaya dalam kehidupan manusia karena ia membutuhkan berbagai konsumsi untuk dapat mempertahankan hidupnya. Ia harus makan dan hidup, berpakaian untuk melindungi tubuhnya dari berbagai iklim ekstrim, memiliki rumah untuk dapat berteduh, beristirahat keluarga, serta menjaganya dari berbagai gangguan fatal. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, konsumsi adalah pemanfaatan hasil produksi yang halal dengan batas kewajaran untuk menciptakan manusia hidup aman dan sejahtera. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam berkonsumsi. Di antaranya, konsumsi pada barang-barang yang baik atau halal, berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi utang, menjauhi kebahilan dan kekikiran. Perilaku konsumsi seorang muslim harus didasarkan pada ketentuan Allah dan Rasul-Nya agar tercipta kehidupan manusia yang sejahtera. Garis anggaran budget line adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang membutuhkan biaya yang sama besarnya. Budget line adalah suatu garis anggaran pengeluaran yang memperlihatkan hubungan berbagai titik kombinasi dari dua macam barang yang dikonsumsi dengan batas anggaran tertentu yang nilainya sama. Contoh, Ibu Safira merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki dana sebesar 100.000 yang akan digunakan untuk membeli pakaian dan makanan. Dengan harga pakaian atau PP 10.000 per unit dan harga makanan PM 4.000 per unit, kombinasi yang dapat dibeli bisa dilihat pada kurva berikut. Ini kurvanya, keterangannya, yang X makanan, Y pakaian, A sampai F ini garis lurus anggaran 100.000, A sampai F titik kombinasi A
dananya 100.000, jumlah makanannya 25, jumlah pakaiannya 0. B, kombinasi B, dananya 100.000, jumlah makanannya 20, jumlah pakaiannya 2, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, jika dana 100.000 dibalikan makanan semua, maka akan memperoleh makanan sebanyak 25 unit dan tidak mendapat pakaian sama sekali. Dan sebaliknya, jika dibalikan makanan semua, maka akan memperoleh pakaian 10 unit dan tidak mendapat pakaian sama sekali.